Ada nampak? Ha? Dia nampak? Dia mengamuk kat situ. Teror horor ketuk pintu yang menimpa warga negara Malaysia masih terus terjadi. Kasus ini viral di media sosial sejak akhir November hingga akhir Desember. Tapi rupanya kejadian demi kejadian terus menimpa warga, mulai dari Sabak Bernam, Selangor hingga Alor Gajah, Melaka, Malaysia. Lantas, bagaimana para spiritualis di Indonesia memandang persoalan ini? Benarkah teror mistik itu dikirim oleh seorang dukun dari Indonesia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teror yang menimpa warga Malaysia dengan mengetuk pintu pada dini hari masih membuat heboh dunia maya. Banyak yang percaya teror horor ini dilakukan oleh hantu ketuk pintu yang sedang bergentayangan. Sejumlah warga memberi kesaksian tentang teror ketuk pintu yang meresahkan itu. Dia ketuk pintu, tengok. Dia ketuk pintu. Ada dalam. Siapa yang tutup lampu? Tak tahu siapa tutup Dia padam sendiri. Ya Allah. Ada nampak apa-apa tak tadi? Ada nampak. Ada nampak? Ha? Dia nampak? Dia mengamuk kat situ. Ya Allah Tuhanku. Siapa? Ha? Allahu Akbar. Ha? Keluar dulu. Peristiwa ganjil karena setiap kali pintu dibuka tidak ada siapapun yang mengetuk, hingga kian meresahkan. Menurut Kang Dadang, kekuatan spiritual yang menggerakkan energi untuk mengetuk pintu sama dengan kekuatan yang ada di Indonesia. Aduh. Nampak tak ada benda apa tadi? Nampak, cuba cerita kat Ustaz. Kita letak benda tu. Nampak dekat lampu ada 3 orang. Ada 3? Ada 3. 3 orang. Ya betul Sekali tadi tu cerita. ada 3, sekali tu Makcik Umi cakap budak ni benar nak tidur. Lepas tu nak tidur tu dia tutup lampu, baling barang tu semua. Dia baling lepas tutup lampu gelap gelita tadi. Betul-betul saya kat luar tadi Baling tiba gelap. barang, ha. Dia baling semua barang tu. Baling barang semua. Memang dia ada lah. Tak benda dah tu bunyi kuat. Saya duduk sana tadi pun saya dengar. Saya duduk kat sebelah sana pun saya dengar. Memang tak boleh, saya risau. Sebab memang ada lagi. Dan saya memang letak barang dekat tengah. Sekarang ni berterabur. Saya nak test je, nak uji dia. Rupanya memang dia ada semua di rumah. Ya Allah ya Tuhanku, masih ada letih. Letih lah dengan kacau. Lampu dia tutup semua suis ke? Atas dia ada 2 plug, dia tutup bawah. Dia tutup yang ni. Oh, dia tutup. Dia tutup yang ni saja. Kita buka kat atas kan. Pengalaman saya malam tadi sebagai ujian saya juga dalam untuk mencapai zikir tersebut, apabila diuji dengan ada gangguan-gangguan lah, gangguan-gangguan sekitar pondok ni, antaranya pertama kali dalam pukul 2.30
Setengah pagi? 2:30 pagi. Okey. Ada satu beberapa ketukan daripada arah belah sana. Tepi sini. Tepi sini. Di mana apa ni? Ada satu ketukan macam orang ketuk lah daripada ni. Suasana sunyi tapi dikejutkan dengan satu ketukan, beberapa ketukan yang Macam mana ketuk dia? macam Siapa mereka? Adakah negatif ataupun positif? Kekuatan dan sisi dari spiritual yang dia lakukan, kekuatannya saya melihat hampir sama dengan di Indonesia. Jadi saya meyakini bahwa spiritual itu dia diundang ke Malaysia, mungkin dia dibayar di sana untuk melakukan teror. Nampaknya itu adalah kekuatan mistis dari seorang spiritual yang alirannya aliran black magic. Ketukan pintu yang terjadi di sejumlah rumah di Malaysia pada dini hari memang bukan perbuatan manusia, juga bukan pengaruh alam. Misalnya saja benda yang tertiup angin. Itu adalah analisa Sumpena Laksana yang banyak berhubungan dengan dunia gaib. Angin memang kalau hanya angin sepintas mungkin buka, jebret, tutup gitu ya. Gimana alur angin itu sendiri, karena itu juga hal-hal goib ya. Nah kalau ini mungkin kan ada ketukannya, sehingga irama itu memang sudah dari, sebetulnya jaraknya itu dari orang yang berbuat itu orangnya ada sebetulnya. Dia selalu berpindah-pindah ya. Misalkan dari ke rumah ini, dia pindah ke rumah itu, nanti tapi dia orang-orang tertentu. Teror horor masih melanda masyarakat Malaysia. Tapi benarkah ada kekuatan gaib yang dikirim dukun dari Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rasa takut yang mengalir di tengah masyarakat Malaysia masih menjadikan hantu ketuk pintu dibicarakan secara luas di sosial media. Tapi menurut seorang spiritualis di negeri jiran itu, perbuatan meresahkan ini dilakukan oleh kekuatan ilmu hitam milik seorang dukun. Konon, dukun tersebut menimba ilmu dari Indonesia sehingga kekuatan gaibnya bisa ditengarai berasal dari Indonesia. Benarkah? Ada bunyi ngetuk untuk pintu, itu namanya siluman. Karena jin biasa nggak mungkin bisa melakukan seperti itu. Itu tingkatannya sudah siluman dan ritualnya ini besar, dan saya meyakini bahwa spiritual itu dari Indonesia. Kisah ini terjadi apabila matinya seorang dukun yang mengamal ilmu hitam yang dipanggil namanya Wak. Wak ini telah menuntut ilmu di Indonesia, tak tahu di mana. Apabila dia meninggal dunia, entiti dia mencari tuan baru. Oleh kerana keluarganya tidak inginkan entiti tersebut, dan dia panggil para pandai pagar rumahnya, entiti tersebut tidak boleh masuk. Lalu dia berkeliaran. Dan Wak ini mempunyai ramai anak murid di Selangor, Sabak Bernam ya, dan mengganggu ramai penduduk-penduduk kampung di mana mencari tuan baru. Enggak. Kalau saya ditanya dari Malaysia mungkin kiriman dari Indonesia, enggak juga, karena Asia itu negara yang besar dan masing-masing wilayah punya kebudayaan masing-masing dan
tata cara, tata krama, tata etika berdasarkan dunia spiritualnya masing-masing. Teror menyebar tidak hanya di satu tempat, melainkan di banyak tempat di sejumlah wilayah di Malaysia. Polisi Malaysia juga ikut turun tangan untuk mengungkap kasus tersebut meski belum membuahkan hasil. Terjadinya perkara ini mulanya di Sungai Besar, Sabak Bernam. Apabila jam 1 pagi hingga ke 4 pagi, entiti tersebut telah merayap rumah ke rumah. Lebih pada 10 biji rumah di sana telah diganggu dengan ketukan pintu, sama ada pintu depan ataupun pintu di dapur. Kalau secara spiritual memang ketukan pintu itu adalah ada salah satu tokoh spiritual yang membantu untuk meneror warga. Ketakutan yang ditimbulkan teror horor ini semestinya bisa dicegah dengan cara spiritual. Bagi Sumpena, setiap perbuatan yang berasal dari kekuatan black magic bisa ditangkal dengan doa. Entiti tersebut telah singgah ke Negeri Sembilan di Malaysia juga, di Port Dickson, dan dapati ramai juga diganggu di sana. Dan terjadinya malamnya di 5 hari bulan Disember di kampung saya sendiri, Masjid Tanah Melaka. Ya, terjadinya entiti telah mengetuk pintu lebih pada 5 buah rumah. Ya, dan saya dapati rumah saya pun ada juga diganggu. Sebetulnya ini juga bisa ditangkal ya sebetulnya, karena ini adalah perbuatan-perbuatan ini hanya semacam black magic sebetulnya ya, black magic yang ditimbulkan oleh ya yang mengetahui ilmu untuk mencoba menteror. Mungkinkah ada yang berusaha mempraktekkan ilmu hitam untuk tujuan kekayaan? Bagaimana Ki Kusumo menjawab fenomena ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Analisa Ki Kusumo yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia spiritual, peristiwa yang terjadi di Malaysia bukanlah hal yang baru. Sebab negara-negara di kawasan Asia Tenggara memang lekat dengan tragedi mistik. Tapi menurutnya, teror ketuk pintu berasal dari ilmu hitam. Ia menyebut pada masa lampau, teror seperti itu ada kaitannya dengan praktek mencari kekayaan dengan cara gaib. Ya, jadi kalau kita bicara di Asia itu adalah sebuah negara yang sangat erat lekat dengan dunia spiritual. Kembali lagi kalau saya lihat dari energi dan getaran yang muncul dari setiap perkataan dan cerita orang-orang dari mulut ke mulut, ini lebih pada mengacu pada keilmuan. Jadi mengacu pada konteks orang mempraktekkan keilmuan yang berkaitan dengan ilmu kegelapan, ilmu hitam, ilmu kegelapan. Zaman dulu ilmu-ilmu seperti ini digunakan untuk mencari kekayaan. Jadi kalau misalnya begini, pasti ketok, tok, dibuka pintunya, orangnya nggak ada. Sebenarnya orang yang di luar sudah masuk ke dalam. Nanti nggak berapa lama si empunya rumah sakit berkepanjangan, bahkan
tidak sedikit yang sampai meninggal dunia. Hal yang hampir sama disampaikan oleh Rika Usangi, seorang konsultan spiritual. Menurutnya, teror horor itu memang berasal dari gangguan gaib yang tidak biasa, tapi bukan mengarah pada perbuatan santet karena menimpa banyak rumah serta memberi pertanda. Sebab pada umumnya santet tidak memberi sinyal apapun selain tiba-tiba muncul efek negatif pada sasarannya. Kalau menurut saya itu bisa dibilang ya itu gangguan gaib ya. Pagarnya kan dikunci ya. Udah gitu kan tengah malam gitu. Kalau orang zaman sekarang kan bilangnya oh mungkin itu ngeprank gitu ya. Kalau menurut saya itu emang bener adanya gangguan gaib gitu ya. Karena di Indonesia sendiri kayak gitu udah nggak udah nggak asing ya, udah sering. Kalau dibilang ini santet, enggak juga. Santet nggak bakal memberikan suatu sign kepada orang yang dikirim atau dituju dengan sangat jelas. Tiba-tiba selep masuk aja gitu kan, tiba-tiba sakit aja. Lantas seperti apa yang harus dilakukan warga Malaysia yang mendapat teror horor ini? Adakah penangkal yang bisa dipakai untuk menghentikan teror? Kan yang paling gampang selain dari berdoa ya siapin aja kayak garam kasar, didoain. Kalau buat muslim kan baca ayat kursi ya 7 kali, garamnya itu disebar aja tuh di pintu rumah, pokoknya sekeliling rumah lah paling enggak gitu, buat melindungi kerabat-kerabat di rumah yang ada tidur di rumah gitu, yang tinggal. Cuman cara menangkalnya adalah dengan cara pertama kayu bajakah kalau di Kalimantan. Yang kedua, kalaupun tidak ada kayu bajakah karena kayu bajakah mahal, jadi pakai cara gabah dengan daun kelor, ikat, tempelkan di pintu, ataupun cari bawang putih, gantungkan di depan pintu, ataupun dengan cara bebunyian yang untuk yang kalau kena angin bunyi, yaitu seperti itu, taruh di depan pintu untuk setiap kalau kena angin dia berbunyi, itu untuk menangkal siluman. Warga Malaysia masih dihantui oleh teror ketuk pintu pada dini hari. Berbagai spekulasi terjadi karena teror ini terus terjadi hingga hari ini. Ada yang menganggap kiriman dari Indonesia, tapi para spiritualis sekelas Ki Kusumo menegaskan bahwa teror tersebut bukan dari Indonesia. Jadi, semogalah teror segera berakhir. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.